Slide sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nanti tolong kabarin ke saya kalau ada masalah apa-apa ya, WhatsApp atau apa gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Untuk kelancaran, kemudahan dalam penerimaan materi dan kesuksesan kita bersama, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Oke, terima kasih. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Jadi kita lanjut ke dalam materi hari ini, yaitu tentang customer atau pelanggan. Nah, untuk refresh sedikit tentang pertemuan yang minggu lalu, masih ingat nggak perbedaan antara customer atau pelanggan dengan consumer atau konsumen? Nah, ada yang masih ingat nggak apa perbedaannya? Nggak usah browsing-browsing, seingatnya aja. Ya, apa perbedaan antara customer atau pelanggan dengan consumer atau konsumen? Gimana? Apa bedanya? Kalau enggak, saya tanya nih, ya. Teguh Firmansyah. Nah, apa Guh? Bedanya Guh? Kalau customer beli produk bisa digunakan sendiri atau dijual kembali. Kalau konsumen pemakai akhir atau pengguna untuk diri sendiri. Yes, oh, itu pinter itu Teguh tuh. Ya, betul ya. Jadi kalau customer dia bisa beli untuk dirinya sendiri, ya, bisa untuk dia kasih ke orang lain, bisa juga dia jual kembali, ya, jual kembali dengan ini saya patah-patah gak sih? Saya ngerasa saya patah-patah nih. Enggak ya? Oke, ya udah. Ya saya ulang ya. Kalau customer dia membeli produk bisa untuk dirinya sendiri, bisa untuk orang lain, ya dia berikan kepada orang lain, bisa juga itu dia jual kembali dengan ataupun menambah nilai ataupun tidak terhadap produk. Jadi bisa aja tuh produk langsung dijual lagi apa adanya yang setelah dia beli. Ada juga yang dia tambahin sesuatu, katakanlah misalnya ya dia beli kaos, kemudian kaos itu dia sablon. Nah, kemudian dia jual kembali. Nah, berarti kan nanti dia dapat tambahan keuntungan dari sana, ya. Ya, atau apapun itulah yang itu analoginya seperti itu, ya. Nah, sedangkan kalau consumer atau konsumen dia adalah pengguna akhir yang tentunya ya pengguna atau pemakai akhir yang tentunya tidak dijual lagi kepada orang lain, ya. Nah, itu perbedaannya ya. Oke, kita lanjut ke customer, ya. Nah, jadi hari ini agenda kita hari ini ada definisi pelanggan, ada customer value, perilaku pelanggan, model proses pengambilan keputusan pelanggan, ya, yaitu sampai model proses pengambilan keputusan pelanggan ya. Ya, oke, ini definisi dari beberapa sumber tentang pelanggan. Nah, menurut Anoraga, pelanggan adalah pembeli yang merupakan pembeli akhir atau juga bisa merupakan pembeli yang bertindak sebagai agen. Ya, sebagai agen tadi ya, artinya bisa dijual lagi ya. Terlepas dari itu, pelanggan akan memberikan pendapatannya untuk memperoleh barang atau jasa. Ya. Jadi pelanggan akan memberikan pendapatannya, uangnya untuk memperoleh barang atau jasa. Jadi ada penukaran di sana. Nah, itu menurut Anoraga. Kemudian kalau menurut Turban, ya pelanggan dia dari sisi yang lain nih. Nah, pelanggan dia bisa individu, jadi pembeli individu artinya tunggal yang akan menggunakan barang dan jasa, atau pembeli
yang sifatnya adalah organisasi yang membeli untuk mengubah dan menambah nilai atas barang tersebut, ya. Nah, tentunya ini bisa dijual kembali, ya. Jadi yang membeli untuk mengubah dan menambah nilai atas barang tersebut. Nah, tadi yang analogi yang seperti saya sampaikan sebelumnya. Nah, kemudian, nah, pilihan pelanggan. Ya, jadi kenapa atau pelanggan akan memilih yang mana, ya? Pelanggan akan memilih, ya, perusahaan yang dia yakini menawarkan nilai yang tertinggi bagi pelanggan. Pelanggan menginginkan nilai yang maksimum, ya. Nilai yang maksimum artinya dia pengen sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi dia, sesuai dengan apa yang dia ketahui yang dijanjikan oleh perusahaan tersebut. Nah, tentunya dengan dibatasi oleh biaya pencarian serta keterbatasan pengetahuan, mobilitas, dan penghasilan. Ya. Jadi gimana caranya pelanggan bisa dapetin nilai yang maksimum, barang dengan nilai yang maksimum, manfaat yang lebih besar dengan dibatasi oleh biaya pencarian. Karena bagaimanapun juga pada saat pencarian suatu produk itu membutuhkan adanya biaya, ya. Kalau sekarang ya tentunya sudah enak, ya, gampang, online, ya. Kalau dulu kita ingin mencari sesuatu, ya kita harus datang ke mana? Contoh misalnya mau beli handphone, ya, mau beli handphone kita harus pergi ke ITC, ke mana, ya, ke tempat yang jual handphone itu, atau mencari laptop, mau cari komputer yang sebelumnya ngerakit dulu. Nah, itu relatif ada biaya pencarian, ya. Nah, serta keterbatasan pengetahuan, mobilitas, dan penghasilan. Oke, kemudian ada yang namanya customer value. Apa itu customer value? Customer value atau nilai pelanggan merupakan selisih, ya, selisih antara total nilai pelanggan dan total biaya pelanggan, ya. Selisih, ya, jadi pengurangan, ya, antara total nilai pelanggan dengan total biaya pelanggan. Nah, maksudnya apa dengan total nilai pelanggan atau total customer value? Nah, adalah sekumpulan manfaat yang diharapkan oleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu. Jadi kalau katakanlah Anda sebagai pelanggan, nah, Anda tentunya pada saat membelikan produk, Anda ingin produk tersebut memiliki manfaat. Nah, manfaat-manfaat itu, ya, nah, itu adalah total customer value. Jadi Anda pengen katakanlah laptop yang bisa seperti apa kemampuannya, performanya, kemudian secara built-in-nya terbuat dari apa, kekuatannya, ya, kemudian kemampuan-kemampuan, fitur-fitur lain dan sebagainya. Nah, itulah yang diharapkan oleh pelanggan. Jadi sekumpulan manfaat yang diharapkan oleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu. Nah, sedangkan ada yang namanya total customer cost. Nah, kalau total customer cost adalah sekumpulan biaya artinya biaya macam-macam, mulai biaya pencarian, kemudian biaya pembelian, biaya pengiriman, biaya maintenance mungkin, ya, dan lain sebagainya. Ya, sekumpulan biaya yang diharapkan oleh konsumen yang dikeluarkan untuk mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan bahkan membuang produk atau jasa di suatu saat nanti, gitu. Nah, itu adalah total biaya pelanggan. Nah, tentunya kalau pada saat ini nanti dikuantifikasikan, jika nilainya masih bersifat positif, ya, itu tandanya masih bagus, ya, tandanya masih bagus. Namun jika hasilnya negatif, maka ya menurut Anda produk tersebut itu kurang atau tidak memiliki manfaat untuk Anda. Ya. Nah, itu yang namanya customer value atau nilai pelanggan. Merupakan selisih total, ya, selisih antara total nilai pelanggan dengan total biaya pelanggan. Total nilai pelanggan adalah sekumpulan manfaat yang diharapkan oleh pelanggan, fitur-fiturnya, kemampuannya, ya, apapun itu, ya. Nah, total biaya adalah sekumpulan biaya yang diharapkan oleh konsumen yang untuk dikeluarkan, ya. Nah, tadi kalau katakanlah secara hasilnya merupakan positif, itu masih bagus, masih worth it, masih layak, ya. Tapi kalau tidak, ya Anda mungkin pernah nggak sih Anda membeli produk,
ya, membeli produk katakanlah 500.000. Nah, kemudian barang itu nyampe itu. Nah, Anda sudah mengharapkan kan ya, dengan barang harga 500.000 Anda bisa dapat begini. Nah, tapi ternyata pas Anda unboxing ya, Anda buka, loh, kok materialnya begini ya? Terus kok kemasannya begini ya? Nah, artinya kan ada sesuatu yang salah di situ. Ada yang miss di situ. Nah, jadi hal tersebut yang bikin dia tidak layak. Nah, yang bagus bagaimana? Yang bagus ada yang namanya tadi worth it tadi. Jadi yang secara nilai dia baik, ya. Bahwa dengan harga katakanlah misalnya ya produk yang lain ya, dengan harga 1 juta ini saya bisa dapat fitur A, fitur B, fitur C yang kalau menurut saya ini seharusnya secara harga ini bisa lebih daripada ini. Nah, customer tuh mau yang seperti itu. Ya. Syukur-syukur sih kalau masih fit itu masih bagus ya, sesuai masih sama ya. Kalau bagus adalah bisa lebih ya, total nilai pelanggannya bisa lebih. Kita lanjut ya. Nah, kemudian ada namanya perilaku pelanggan. Perilaku pelanggan ditunjukkan melalui pencarian barang ya, produk baik barang maupun jasa, kemudian pada saat membeli, kemudian saat menggunakan, kemudian pada saat mengevaluasi, dan penentuan produk atau jasa yang mereka harapkan dapat memenuhi keinginan mereka. Nah, di sini ada perilaku pelanggan. Keputusan untuk pelanggan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi, pada saat pelanggan memutuskan untuk membeli sebuah produk, baik barang ataupun jasa, itu akan ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah karakteristik dari personal. Ya, karakteristik personal ini lebih ke arah ke adanya demografi dan psikografi. Ya, maksudnya apa? Dilihat dari usia, jenis kelamin, suku dan etnis, gaya hidup, ya lifestyle, latar belakang pendidikan, kemudian kelas sosial, pengetahuan, kepribadian, dan faktor psikologis. Tadi ya, terkait dengan unsur demografi. Demografi itu ada usia, jenis kelamin, ya. Kemudian kalau psikografi, ya kelas sosial, latar belakang pendidikan, gaya hidup, minat, ya, dan lain sebagainya. Nah, contoh misalnya, nah tentunya Anda kalau secara usia nih, ya, secara usia untuk memilih sebuah produk pasti akan menyesuaikan dengan usia Anda, ya. Usia Anda yang saat ini katakanlah di angka 20-an, ya, bisa 19, 18, bisa 21 dan sebagainya, 20-an ya. Nah, tentunya akan menyesuaikan dengan beli produk sesuai dengan umur Anda, ya. Mau beli apa? Katakan mau beli sepatu, mau beli tas, mau beli kaos, ya. Ya, sesuai dengan umur Anda gitu. Ya, terus juga perihal tentang kayak pendidikan, itu juga mempengaruhi ya tentang latar belakang pendidikan. Katakanlah dengan pendidikan seperti apa, tentunya dia mikir-mikir untuk membeli produk tertentu. Belum lagi tadi katakanlah perihal pekerjaan, ya, pengetahuan. Nah, kalau terkait dengan pengetahuan, ya berarti dia terkait dengan membeli produk, dia melihat dulu perihal tentang sejarahnya, ya kayak gitu. Ya, terus tadi misalnya Anda nih katakanlah yang perempuan ya beli tas udah usia begini kan nggak mungkin yang lucu-lucu kayak zaman dulu pada saat SD atau SMP gitu ya, ada gambar katakanlah yang Hello Kitty ngejreng dan sebagainya, ya mungkin akan terpikir usia saya juga udah umur segini ya, tapi juga mungkin tidak terlalu berpikiran untuk yang terkesan malah relatif tua ya, beli yang kayaknya udah beli tas yang biasa dipakai sama ibu-ibu misalnya gitu ya. Nah, itu kan pasti ada kepikiran seperti itu ya, walaupun mungkin ada lah, pasti ada yang seperti itu, ada ya itu silakan aja ya, namun biasanya adalah terkait dengan usia. Terus kemudian jenis kelamin laki-laki perempuan, nah ini juga bisa mempengaruhi. Kemudian suku etnis dan gaya hidup dan sebagainya. Nah, kemudian di sini adalah karakteristik lingkungan. Nah, karakteristik lingkungan di sini meliputi sosial, budaya, keluarga, kumpulan atau komunitas.
ya. Nah, jadi mereka memutuskan untuk membeli ya berdasarkan dari hal tersebut. Katakanlah kalau komunitas seperti apa sih, ya. Kalau komunitas ya berarti katakanlah saya komunitas masuk ke komunitas sepeda misalnya. Nah, tentunya akan dipengaruhi tuh sama lingkungan ya, perihal tentang katakanlah buat beli sepeda, upgrade sepeda, tentang spare partnya dan bagian-bagian yang ada di dalam sepeda, kemudian beli jersey-nya sepeda, helm dan sebagainya. Ya, yang basket juga sama ya, dulu di zamannya saya tuh ada namanya Abbas, tuh anak basket ya. Terus ada yang suka pakai baju jaket baseball dan sebagainya ya. Nah, ya seperti itu. Jadi ada terkait dengan komunitas ataupun anak band ya. Nah, kalau daerah ya juga sama ya, daerah sosial. Jadi bisa dilihat ada katakanlah produk-produk yang memang digemari oleh daerah tertentu ya. Nah, ini juga bisa pada saat kita menilai perihal tentang segmentasi pasar ya, segmentasi pasar atau segmentasi pelanggan boleh juga ya. Jadi kalau Anda pernah belajar yang namanya bisnis model kanvas, di paling kanan itu, kanal paling kanan adalah segmentasi pasar ya, atau segmentasi pelanggan. Nah, itu apa? Nah, itu adalah kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan yang sama dan juga memiliki daya beli yang sama. Daya beli artinya dalam pengertian adalah kemampuan finansial ya. Jadi dua itu tuh, memiliki interest atau kebutuhan yang sama dan memiliki daya beli yang sama. Nah, itu adalah segmentasi pelanggan ya. Jadi kita jangan bilang oh ini segmentasi pelanggan kalau di luar itu. Misalnya ya, contoh sama-sama handphone ya, sama-sama handphone. Ada segmentasinya ya. Tentunya orang yang beli iPhone dia tidak membeli Mito, pun kebalikannya untuk dirinya. Kenapa? Tadi kalau secara interest mungkin sama. Oh, oke, interestnya sama-sama butuh handphone ya. Tapi ada fitur yang berbeda sehingga yang satu mahal, yang satu ya tadi harganya terjangkau. Nah, mungkin mereka akan memikirkan hal tersebut. Ya, jadi yang berbeda apa? Daya belinya. Ya. Kalau daya belinya sudah berbeda, ya itu berarti bukan masuk ke dalam segmentasi yang sama. Ya. Nah, makanya pada saat kita bicara yang kemarin ada yang namanya cross-selling, ya, kenapa sih Toyota menciptakan seven seaters, kemudian dia ada tuh segmentasinya tuh, mulai dari Toyota Calya, kemudian ada Avanza, ada Innova, ada Rush dulu ya, ada Avanza, ada Rush, ada Innova, baru ada Fortuner ya, katakanlah seperti itu. Nah, kenapa sih? Belum lagi ada yang lebih tinggi lagi ya, misalnya Alphard atau Velfire. Nah, itu buat apa? Itu dari segmentasi. Ya, segmentasi pelanggan. Jadi ada kemampuan daya beli di sana ya. Dan jangan lupa pada saat kita bicara tentang segmentasi pelanggan atau segmentasi pasar, Anda jangan mengeneralisir. Contoh tadi, siapa segmentasi pasar Anda? Anda bilang semuanya yang mau beli. Tidak seperti itu ya. Ataupun Anda tulis pria dan wanita. Tidak spesifik. Ya nggak bisa. Berarti kalau pria dan wanita berarti semuanya beli dong. Jawabannya kan enggak juga ya. Contohnya seperti apa sih ya? Contoh, ada mahasiswa bimbingan saya, kemudian ditulis tuh di BMC-nya tuh, dia jualan jaket kulit. Dia tulis pria dan wanita. Terus saya tanya, kamu jualan nggak jaket kulit ini untuk anak bayi? Terus dia bilang, enggak Pak. Kamu jualan nggak untuk umuran anak SD? Enggak Pak. Lah jadi buat umuran berapa? Nah, seperti itu. Nah, jadi harus spesifik. Terus ada yang jualan furniture jati. Ya, furniture jati. Dia juga tulis adalah orang yang sudah berumah tangga. Nah, terus saya bilang, contoh, apakah orang yang sudah berumah tangga selalu memikirkan furniture untuk kayu jati? Jawabannya kan enggak juga. Kayu jati kan relatif secara harga dia mahal, ya awet mahal, ya mungkin ada juga unsur vintage-nya di situ. Pasti ada orang-orang yang berbeda, ada penggemar di situ tuh. Ada penggemar tuh. Bisa dipengaruhi apa? Bisa juga dipengaruhi sama keluarga, bisa jadi keluarga ya bisa jadi ya, kayak misalnya tadi brand mobil juga bisa dipengaruhi oleh keluarga. Misalnya ada keluarga yang sangat brand image terhadap sebuah brand, misalnya mobil dia harus Toyota.
ada juga yang harus Mitsubishi, ada yang juga harus Suzuki. Ya nggak ada masalah, karena mereka sudah punya pengalaman dan persepsi baik terhadap brand tersebut, gitu. Ya, nah ini adalah karakteristiknya ya. Tadi ya usia, jenis kelamin itu personal, ada juga ada lingkungan, sosial, budaya, keluarga, kumpulan dan komunitas. Nah, Anda bisa tarik contoh-contohnya berdasarkan apa yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian bisa juga dari sisi rangsangan. Nah, kenapa itu rangsangan? Dari sisi harga, promosi, produk ataupun kualitas, ya. Kemudian ada rangsangan eksternal, itu ada politik, ekonomi, budaya dan teknologi. Oke, kalau rangsangan pemasaran, ya pernah nggak sih Anda memutuskan untuk membeli, padahal, oke, saya sampaikan ini ada dua hal yang berbeda. Ada kebutuhan sama keinginan, ya, kebutuhan dan keinginan. Itu dua hal yang berbeda. Nah, banyaknya dari kita, ya saya tidak mau mengeneralisir lah, banyaknya dari kita adalah bukan hanya kebutuhan, tapi sudah keinginan, ya. Padahal kalau ditanya, kamu butuh gak sih? Jawabannya, ya nggak butuh-butuh amat sih, karena selama ini ya masih ada, gitu. Tapi apa? Ya ingin aja, akhirnya membeli, ya. Nah, berdasarkan apa nih rangsangan nih? Ya, rangsangan dari harga, ya. Misalnya yang perempuan, ya, pas melihat hobi, ada tas lagi flash sale night katakanlah, ya, yang harganya katakanlah biasanya itu harga 1 juta, nah ini turun harga menjadi 400.000. Anda sebenarnya udah punya tas, ya, sudah punya tas, bahkan udah punya beberapa tas, tapi karena melihat di sebuah web commerce, loh ini jarang-jarang nih dapat potongan seperti ini, udah tuh Anda berpikir, gue mesti beli, dan akhirnya memutuskan membeli. Padahal pas ditanya, butuh nggak? Ya untuk membawa, ya sebenarnya sih ya udah ada, cuman tadi keinginan, ya. Yang laki-laki juga sama nih, ya. Katakanlah beli sepatu, beli jam mungkin, ataupun beli gadget dan sebagainya. Nah, itu berdasarkan dari rangsangan, ya. Ya, kadang-kadang potongan langsung bagi pembeli pertama. Nah, itu kan berarti ada rangsangan promosi, ya. Ataupun ada tiba muncul produk baru, ya, dan Anda ternyata, wah kayaknya seru juga nih kalau punya laptop atau handphone yang dia memiliki kemampuan seperti ini nih. Padahal kalau ditanya, butuh nggak kalau sekedar untuk kuliah? Jawabannya, ya masih cukup sih kalau buat kuliah ya. Buat katakanlah Office Automation, ya, Microsoft Office masih cukup. Kemudian kalau coding juga masih cukup. Cuman tadi, karena ada sesuatu rangsangan, akhirnya memutuskan ya membeli. Mungkin Anda nabung atau Anda minta sama orang tua, dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, kemudian juga rangsangan eksternal. Ya, rangsangan eksternal ya bisa pengaruhi juga politik, ekonomi, budaya, dan teknologi. Ya, serta juga ya berdasarkan ini juga lah, berdasarkan tadi lagi suka kesukaan apa ya. Misalnya nih lagi K-pop, ya, itu kan budaya luar ya. Kemudian perihal teknologi, misalnya mobil listrik. Wah, sekarang nih ada rangsangan eksternal, teknologi, wah kita misalnya harus punya nih kendaraan listrik, ya, motor listrik atau mobil listrik, nah, seperti itu. Jadi ada rangsangan. Nah, ada juga sistem yang dimiliki oleh penjual, yaitu perihal tentang dokumen logistik, pembayaran dan jasa antar. Ya, bisa juga kita terpengaruh karena apa? Karena free ongkir, ya. Wah, nih jadi niatnya awalnya nggak mau beli, cuman karena ya udahlah namanya free ongkir, kita coba deh, nah beli akhirnya ya. Ataupun dukungan teknis, ada web design, intelligent agent, dan lain sebagainya. Ya, layanan pelanggan, one-to-one marketing yang dia bisa menawarkan dengan bagus, dan akhirnya Anda terbujuk, akhirnya Anda beli. Ya, oke. Nah, itu adalah perilaku pelanggan pada saat dia memutuskan untuk membeli. Jadi, ada 4 faktor. Ada karakteristik personal, ada dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh rangsangan, dan dipengaruhi oleh sistem yang dimiliki oleh penjual. Oke, selanjutnya berikut adalah model proses pengambilan keputusan pelanggan. Nah, di sini ada 5 tahapan. Ya, tahapan yang pertama adalah pada saat orang mau memutuskan dalam pengambilan keputusan untuk membeli sebuah produk, akan melewati 5 tahapan ini. Yang pertama adalah pengenalan kebutuhan. Ya, pengenalan kebutuhan. Nah, contoh, pada saat kita mau beli, yang gampang ya, semua kita pada paham lah ya, katakanlah pada saat membeli laptop,
ya mau beli laptop, kita akan kenali kebutuhan kita apa sih, sampai sejauh mana sih. Nah, tentunya kebutuhan laptop mahasiswa untuk kalau umum ya kita sudah bisa tahu lah, paling sekedar office automation sudah cukup ya. Tapi untuk mahasiswa IT dengan mahasiswa ekonomi pasti ada sesuatu yang berbeda di sana. Pun lagi dengan mahasiswa DKV atau mahasiswa yang terkait dengan desain ya, tentang gambar-gambar yang akan lebih diperkuat di grafisnya dengan resolusinya yang minimal adalah Full HD dan dukungan kartu grafis yang bagus ya. Kalau katakanlah untuk coding ya kita butuh pemrosesan yang kuat dan sebagainya. Kalau untuk yang mahasiswa arsitektur ya dia punya software katakanlah AutoCAD yang sesuai dengan spesifikasinya. Jadi tentunya beda-beda ya, beda-beda. Oke. Dulu pada saat saya mau beli laptop gitu ya, kemudian ada penawaran 50-50 dari yayasan, 50-nya itu dikasih, 50%-nya dikasih, 50%-nya saya harus bayar sendiri, bisa dicicil, ada kemudahan. Nah, terus ditanya pengajuannya berapa? Pengajuan saya waktu itu tahun 2006-2007, saya bilang 10 juta, saya bilang. Terus bilang mahal banget, kemarin aja dosen ekonomi cuma 6 juta, 7 juta. Ya saya bilang, ya beda Bu, karena kan saya juga dipakai buat coding Oracle, saya bilang begitu. Nah, jadi memang ada pengenalan kebutuhan, ya. Terus perihal apalagi, katakanlah tadi beli mobil, ya. Katakanlah misalnya di usia sekarang, Anda mungkin masih berpikiran mobil yang compact, ya, yang cukup bisa katakanlah 5-seater saja. Ya, tapi nanti pada saat Anda sudah menikah, berkeluarga, punya anak, dan sebagainya, pasti akan memikirkan mobil yang lebih besar, yang lebih luas, yang bisa lebih enak kalau dipakai buat keluarga. Ya. Terus katakanlah apalagi ya TV, ya macam-macam lah. Ya. Jadi mudah-mudahan Anda bisa paham adalah tentang pengenalan kebutuhan. Jadi saya butuh yang seperti apa. Oke, pengenalan kebutuhan. Yang berikutnya adalah setelah Anda sudah mengetahui kebutuhan Anda mulai pencarian informasi itu. Anda browsing-browsing, ya, yang sesuai dengan kebutuhan Anda itu seperti apa. Katakanlah tadi laptop, ya Anda butuh laptop yang dengan spesifikasi seperti apa. Karena dengan ada tentunya ada harga, ada juga kualitas ya. Tentunya Anda sudah paham dengan itu. Tapi kalau kualitasnya lebih tinggi dibandingkan harga, nah berarti tadi customer value-nya dia tinggi. Ya. Nah, kemudian oke, kita pencarian informasi ya. Biasanya kan Anda kalau untuk membeli sesuatu nggak langsung beli, ya. Anda browsing ya. Kalau dulu sebelum ngetrennya YouTube, ya kita pasti ngelihat adalah berdasarkan dari vlog orang dan sebagainya. Kalau sekarang kita sudah banyak sekali bertebaran di YouTube. Misalnya mau beli laptop untuk anak kuliah, ya kan, dengan range harga katakanlah yang baik 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta, mereka semuanya ada tuh. Nah, nanti Anda melihat tuh, ya. Terus yang cocok juga dengan bisa bermain game karena spesifikasi prosesornya juga mumpuni, ya. Nah, itu pasti ada pencarian informasi. Kemudian berikutnya adalah evaluasi alternatif. Nah, evaluasi alternatif itu apa? Anda mencoba membandingkan dengan beda-beda vendor, ya. Kalau saya nggak beli yang ini, saya bisa coba yang mana lagi. Jadi ada perbandingan di situ, ya. Karena contoh aja pada saat dulu saya mau beli laptop yang kedua kali, ya. Berikutnya saya coba bandingin merek ada 5 merek ya. Ada Samsung, ada Toshiba, ada Fujitsu, kemudian ada Acer, ya, ada Asus dan sebagainya. Saya bandingin. Nah, ternyata yang di saat itu yang terlihat di dalam white papers-nya, yang terlihat dari spesifikasi yang ditampilkan, oh ternyata merek ini nih yang unggul, ya. Karena gini teman-teman ya, dengan range yang sama, tidak ada sebuah produk yang unggul di semua aspek, tidak ada, ya. Pasti ada kelebihan di mana, ada kekurangan di mana, gitu, ya. Contoh katakanlah dengan laptop tadi ya, misalnya 5 juta, ya tidak ada sebuah brand yang dia unggul semuanya. Pasti dia ada kuat di prosesor, tapi lemah di storage katakanlah. Ada yang tinggi di memori tapi lemah di storage. Ada yang tinggi di semuanya tapi lemah di grafik. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Jadi, nah tentunya Anda akan mengambil yang customer value-nya bagus, yang memiliki nilainya lebih bermanfaat bagi Anda, mana yang secara semuanya dia
relatif ya di atas ya, relatif di atas itu yang Anda ambil ya, kecuali kalau tadi udah mindset Anda sudah brand image ya. Ada orang katakanlah kalau dia sudah pengguna Asus let's say ya, apapun itu saya akan beli Asus, atau yang sudah setia sama Lenovo ya, apapun ya saya akan beli Lenovo gitu kan. Ya, itu jadi ada evaluasi alternatif. Jadi ada sesuatu yang membandingkan ya, membandingkan. Kalau saya mau beli handphone, kemudian saya sudah incer nih dengan harga handphone tuh yang pas itu di harga 3 jutaan ya. Katakanlah kalau 3 jutaan selain saya dapat merek ini, saya bisa dapat merek yang apa lagi sih, atau tipe apa lagi sih. Nah, itu jadi namanya evaluasi alternatif. Nah, kemudian jadilah beli. Ya, ini tahapan keempat nih. Pembelian dan pengantaran ya. Pembelian pengantaran pun nanti Anda akan bisa mereview terkait dengan apakah pada saat membeli suasananya enak, apakah si orang yang menjualnya dia baik, packagingnya baik, kemudian orangnya ramah dan sebagainya, terus pengantarannya dia tepat waktu atau tidak, ya, molor atau tidak dan sebagainya. Itu adalah pembelian dan pengantaran. Nah, kemudian adalah evaluasi pasca pembelian. Nah, tentunya setelah produk itu nyampe di tangan Anda, ya, Anda sudah lakukan unboxing, kemudian Anda coba-coba, tes dan sebagainya. Nah, tentunya di situ nanti Anda melihat ini sesuai nggak dengan harapan saya, dengan ekspektasi saya, ya. Bagaimana perihal tadi customer value-nya antara total customer dengan tadi total cost-nya, ya. Bagaimana sesuai atau enggak? Nah, seperti itu. Ya, jika dia baik, kemudian Anda pakai, Anda gunakan, kalau dia bagus, nah tentunya Anda bisa setia tuh terhadap produk tersebut ataupun terhadap brand tersebut. Namun dilalahnya kebalikan. Kalau katakanlah ada pengalaman yang kurang baik, ya buruk, ya katakanlah ini baru dipakai baru 3 bulan kok udah begini ya. Nah, itu nanti berikutnya ya Anda mungkin akan ya menggunakan ya. Namun untuk membeli berikutnya dengan produk tersebut bentar dulu gitu, karena udah punya pengalaman yang kurang baik ya. Nah, pengalaman kurang baik bisa saja diobati dengan kalau katakanlah service center yang bagus ya. Oke, ini katakanlah bermasalah nih, kemudian kita klaim. Nah, pada saat diklaimnya itu mudah, tidak dipersulit, gampang ya. Ujung-ujungnya kalau katakanlah ganti spare part, mereka bantu. Ujung-ujungnya kalau katakanlah bermasalah kita diganti produk yang baru. Nah, itu kan berarti ada pelayanan yang bagus, dan pada saat ternyata enggak juga deh, ini dia punya warranty and guarantee yang baik. Nah, bisa aja berdasarkan hal tersebut itu terobati ya. Jadi tetap ada yang namanya evaluasi pasca pembelian setelah Anda mencoba menggunakan ya, seperti itu ya. Ini adalah model proses pengambilan keputusan pelanggan, ada 5 tahapan, mulai dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi produk, bisa dari segala macam sumber, dari website utamanya, dari orang-orang review, bisa dari YouTube, dari blog ya, ataupun ya internet lah intinya. Kemudian evaluasi alternatif, mencari sesuatu yang pembanding. Jika tidak beli ini, maka saya bisa dapat apa aja sih produk yang lain. Dan kemudian setelah beli dan pengantaran barang itu nyampe, Anda gunakan, ada evaluasi pasca pembelian ya. Oke, selanjutnya ini slide terakhir kita, yaitu tentang customer journey atau perjalanan pelanggan ya. Nah, di dalam sebuah perusahaan ada bisa dibilang leveling tahapan perjalanan dari pelanggan. Oke, kita coba bedah satu-satu ya. Di sini ada 7 tahapan ya, mulai dari suspek, kemudian prospek, kemudian first time customer, kemudian repeat customer, kemudian majority customer, loyal customer, dan advocate ya. Kita mulai masuk ke dalam suspek dulu ya. Apa itu suspek ya? Oke. Nah, suspek begini. Suspek adalah produk yang kita tawarkan itu ya, produk yang kita jual, yang kita tawarkan, yang kita marketingkan ya. Apakah dia sesuai dengan target market profil kita? Itu suspek. Jadi bisa dibilang baru calon saja, ya, calon saja. Nah, siapa suspek itu? Suspek adalah orang-orang yang sudah mulai dia kayak melihat-lihat, dia datang ke tempat kita, ke toko kita, dia melihat, dia bertanya dan sebagainya. Jadi katakanlah kalau ada kita
pameran, ya kita pameran, expo di mana, misalnya di JCC ya, di JCC kita buka booth di sana, kemudian ada orang yang datang, yang berkunjung ke booth kita, siapapun itu, nah itu sudah masuk ke dalam suspek kita, ya suspek kita. Ini kira-kira cocok kan ya dengan target market profil kita? Karena masing-masing produk dia punya yang namanya market profil, segmentasinya. Cocok nggak nih ya? Tapi setidaknya pada saat dia sudah datang pun, itu sudah menjadi suspek kita. Ya. Atau di perusahaan, di toko tadi ada etalase, ada orang berkunjung nih, ngeliat-ngeliat. Nah, itu sudah menjadi suspek kita. Ya. Nah, dari suspek tersebut, dia misalnya bertanya dan sebagainya. Nah, kalau Anda ke pameran-pameran seperti itu, nah biasanya untuk lebih menjaring masuk ke dalam prospek, suspek tersebut diminta data, ya. Tapi nanti akan diberikan gift ya, entah gimmick, souvenir apa. Gitu. Kakak mau nggak dapetin block note sama pulpen ini? Kalau kakak memberikan kartu nama, begitu ya. Wah, saya nggak punya kartu nama. Ya udah, kalau nggak punya kartu nama, ini deh dicatat deh nama, email, sama nomor handphonenya. Seperti itu. Ya, jadi biasanya kalau saya ke expo tuh saya siapin kartu nama yang banyak ya buat nuker apa? Ya tadi nuker souvenir tuh lumayan juga, dapat tumbler lah, dapat bola-bola apa gitu ya yang seru-seru aja. Nah, gantungan kunci kayak. Nah, itu adalah tadi suspek. Ya. Jadi calon customer kita tadi tuh. Ya. Kita sudah mulai mengincar. Dah, itu suspek ya. Jadi orang yang baru berniat membeli gitu ya, itu kita sudah targetan menjadi suspek. Nah, tahapan berikutnya adalah prospek. Nah, kalau prospek itu apa? Prospek kita sudah yakin bahwa dia sudah cocok dengan target market kita, dan kemudian kita lakukan penawaran, kita lakukan offering, ya. Jadi kita sudah lakukan pendekatan. Nah, pendekatan kan bisa macam-macam, bisa didatangi, bisa ditelepon, bisa di email, bisa di chatting dan lain sebagainya. Jadi sudah ada penawaran, ya. Bisa penawaran langsung di tempat gitu ya, kita kasih bentuk spesifikasinya. Jadi penawaran itu prospek ya. Jadi kalau katakanlah misalnya ada pihak asuransi kemudian saya mau nawarin nih, siapa sih asuransi, katakanlah asuransi kesehatan ya, terus kemudian yang umur berapa, terus pekerjaannya apa. Nah, kita bisa lihat tuh, sesuai gak dengan target kita. Nah, kita cari tuh, itu suspek tuh, ya. Kemudian pada saat kita sudah dapetin orangnya, kita lakukan penawaran, itu namanya prospek. Ya, kita lihat simulasi, kita sampaikan simulasinya, Pak, dengan bentuk produk yang seperti ini, dengan iuran per bulan segini, Bapak akan mendapatkan benefit apa-apa dan apa. Nah, itu berarti sudah lakukan penawaran, itu prospek. Ya. Nah, berarti kalau pada saat yang tadi ke expo tadi, ya katakanlah dia mau beli mobil, ya kemudian dia datang, dia sudah berniat kan, itu suspek kita, kemudian kita lakukan penawaran. Emang Bapak niatnya rencananya mau ambil cash atau mau ambil kredit? Nah, kemudian bagaimana? Wah, ditawarin, dikasih tahu bagaimana perhitungannya, kemudian mungkin dia nanya-nanya tentang spesifikasi, dia nanya-nanya dan sebagainya, kemudian kita tawarkan dan sebagainya, kemudian ya udah, itu namanya prospek. Jadi lebih mengerucut lagi. Jadi dari suspek, prospek, mengerucut. Nah, kemudian pada saat si perusahaan melalui staff marketingnya dia sudah menawarkan, ataupun staff penjualannya dia sudah menawarkan, tentunya ada dua pilihan kan, ya, pilihan jadi membeli atau tidak jadi membeli, atau di hold dulu. Ya, intinya sih ya belum jadi kan. Nah, kemudian jika dia sudah memutuskan untuk membeli, nah itulah yang dinamanya first time customer. Ya, apa itu first time customer? First time customer adalah customer yang sudah melakukan transaksi ya pembelian untuk pertama kali. Nah, itu first time customer. Jadi pada saat dia sudah tadi ngeliat-ngeliat, kemudian di approaching, ditawarin, oke, saya niat beli. Oke, transaksi, bayar, itu namanya first time customer. Customer yang sudah melakukan transaksi untuk pertama kali. Ya. Nah, kemudian, berikutnya pada saat di tahapan pembelian tadi, dia sudah beli, dia evaluasi tuh, dia merasakan tuh, ini produk oke nih, ya, produk oke nih.
Nah, di saat dia bilang produk oke, nah berarti dia bisa membeli lagi, ya, di produk tersebut dengan produk sama atau produk yang berbeda dengan brand itu. Akhirnya dia beli lagi tuh, ya. Selang berapa waktu dia beli lagi. Nah, pada saat dia berbelanja berulang, ya, itulah yang namanya repeat customer. Jadi customer yang dia sudah melakukan pembelian berikutnya, gitu. Ya, bisa macam-macam. Apakah dia pembelian untuk tambahan kah, ataukah produk inti kah? Intinya adalah dia bertransaksi kembali di perusahaan tersebut. Itu adalah repeat customer. Jadi customer yang sudah bertransaksi berulang, ya. Tentunya lebih dari satu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah majority customers. Nah, majority customer adalah customer yang sudah memilih perusahaan Anda sebagai suppliernya, ya, sebagai suppliernya. Jadi sudah mempercayakan perusahaan itu adalah sebagai suppliernya. Nah, berarti kalau seperti itu kan dia akan menempatkan perusahaan Anda dia sebagai mitra, partners, pemasok untuk Anda, ya. Jadi kalau mau beli dari mana? Ya udah dari sana. Ya, itu sudah menganggap dia adalah sebagai suppliers, gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah loyal customers. Nah, kalau loyal customer ini lebih tinggi lagi, ya. Apa itu loyal customer? Loyal customer dia tuh tadi dia udah pernah belanja, kemudian terus berulang, bahkan menjadikan Anda sebagai suppliernya. Kemudian pada saat ada tawaran yang lain, ya, dengan ada tawaran lain dari vendor lain ataupun dari perusahaan lain, dia bilang enggak, saya tidak, gitu. Saya tetap di sini, saya tetap di perusahaan ini, belanja di sini, gitu. Jadi dia sudah resistant to switching supplier. Dia udah nggak mau berpindah supplier. Itu loyal customer tuh, ya. Oke, jadi, nah ini artinya waktu yang akan menjawab kalau tentang loyal customer. Ya, disuruh pindah ke vendor lain, dia bilang nggak mau, gitu. Ya, saya udah nyaman dengan perusahaan ini. Saya berbelanja dengan perusahaan ini, semuanya baik, gitu. Nggak pernah ada masalah. Jadi, oke, saya tetap berada di sini. Nah, bagi perusahaan, itulah yang namanya loyal customer. Oke. Nah, level yang berikutnya adalah advocate customer. Apa itu advocate? Nah, advocate adalah customer dia yang bukan hanya sekedar dia sudah tidak mau pindah ke perusahaan lain, ya, ke kompetitor, ya. Ini ada orang malah yang dia sudah menjadi marketer bagi perusahaan tanpa diminta, tanpa dibayar. Dia menjualkan atau mempromosikan produk Anda, mengarahkan orang lain untuk membeli ke produk Anda tadi, menjadi marketer tanpa diminta, tanpa dibayar, dari mulut ke mulut, gitu, ya. Pas dia bilang, oh ya udah, mendingan beli itu aja deh, di produk itu tuh, di perusahaan ini nih. Nah, gitu, ya. Dia udah dibilang di sini, the customer generates additional referral dollars through positive word of mouth, ya. Jadi dari mulut ke mulut, ya. Jadi marketer bagi perusahaan tanpa disuruh, tanpa diminta, dia akan mengiklankan perusahaan Anda, mempromosikan perusahaan Anda, ya. Tadi ya, mempengaruhi orang lain untuk membeli produk Anda. Nah, ini adalah advocate tadi ya, tanpa diminta, tanpa disuruh, gitu, dari mulut ke mulut. Nah, ini udah levelnya udah tinggi lagi. Jadi akan nyaranin, ya. Oke. Nah, itulah jadi pada saat di perusahaan bentuk seperti ini, ya, ini kurang lebih mirip seperti Pareto Law, hukum 20-80 yang saya sampaikan di slide minggu lalu, ya, bahwa jika kita bisa memanage 20% pelanggan yang potensial, akan menciptakan 80% keuntungan bagi perusahaan. Nah, dilihat dari sini, tentunya teman-teman, mulai dari suspect, prospect, first time customer, repeat customer, majority customer, loyal customer, dan advocate, ya. Karena dari first time customer belum tentu lo jadi repeat customer. Bisa aja dia cuma sambil beli sekali doang, udah selesai, nggak pernah transaksi lagi.
ya bisa itu dari first time ke customer ke repeat customer tuh belum tentu masuk. Tapi kalau dia sudah belanja ya dan belanjanya berulang, nah itu masuk ke repeat customer. Dan secara bentuknya mulai dari suspeknya banyak, kemudian prospek mengerucut, first time mengerucut lagi, repeat sampai terakhir adalah advocate. Nah, itu paling hanya sekian persen dari perusahaan tuh pelanggan yang bisa berbentuk seperti itu. Nah, inilah yang Anda harus aware bahwa prinsip dari keadilan memanage pelanggan kita lihat dari level ini. Jadi kita jangan sampai menyamakan seluruh pelanggan. Jadi siapapun dapat treatment yang sama. Tidak seperti itu. Kita harus bedakan mana yang advocate, mana yang loyal, mana yang majority, mana yang repeat, mana yang first time. Tentunya ini beda-beda. Nah, di saat Anda katakanlah mau menciptakan program-program loyalty customer, bedakan ini semua, ya. Nah, bagaimana caranya? Tadi ya semua ini bisa dijembatani, diwadahi oleh IT, oleh sistem informasi. Mereka bisa merekam catatannya semua, ya. Kapan dia menjadi loyal customer, kapan dia menjadi majority, repeat first time itu bisa kelihatan. Suspek pun juga sama, ya. Suspek pun juga sama. Pada saat tadi katakanlah di Expo, ya Anda ninggalin kartu nama, oke itu suspek. Ataupun dia datang ke perusahaan kita, dia nanya-nanya, Kak, buat informasi data kita, Kak, boleh Kak, boleh saya simpan nama kakak, kemudian kontak kakak dan pekerjaan kakak, gitu kan ya. Nah, itu udah mulai masuk tuh, ya. Kemudian pada saat ditawarin, masuk ke dalam prospek, ya, ditawarin ada offering, ya kita punya penawaran ini Kak, bla bla bla. Oke, jadi transaksi first time dan sebagainya, ya. Nah, ini tadi secara persentase mulai dari suspek itu besar, mengerucut. Nah, kemudian dia sampai ke advocate itu sedikit kecil, ya. Nah, kalau sudah bisa menciptakan advocate, nah itu yang brand image-nya bagus. Jadi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang secara brand image-nya bagus, ya, katakanlah mobil yang paling laku apa sih? Bank yang paling banyak nasabahnya apa sih? Ya, terus katakanlah laptop yang paling secara dibeli itu paling banyak apa sih? Printer dan lain sebagainya, handphone dan lain sebagainya. Nah, ya ini ya bahkan kan tadi kadang-kadang kita tanpa sadari kita merekomendasikan produk itu ya tanpa kita sadari, terus bilang lo ngapain beli handphone kayak gitu, udahlah mendingan nih beli handphone kayak gini nih, gue pakai ini nih udah awet banget lah, gitu ya. Kalau jadi intinya sih nggak pernah rusak ya. Gue beli lagi kalau rusak ataupun bosen gitu. Jadi kalau rusak kayaknya nggak rusak deh dia bilang gitu ya. Tadi dia kamu sudah merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain, ke teman Anda, ya lingkungan Anda lah, intinya begitu. Ya. Oke, saya rasa sekian ya. Ya sedikit molor lah beberapa menit karena rencana saya waktu itu 50 menit. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Cukup, Pak. Tidak ada, Pak, cukup. Baik, kalau cukup. Tidak ada, ya, Pak. Ya, mudah-mudahan dapat. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dan tentunya kuis tidak akan jauh-jauh dari materi yang saya sampaikan pada hari ini. Jadi, jangan lupa presensi, satu. Ya. Kemudian untuk kuis, langsung segera kerjakan saja, mumpung masih hangat. Ya, mumpung masih hangat, Anda download materinya, Anda coba kerjakan kuisnya. Kuisnya 3 kali attempt, 10 soal. 1 soal perihal tentang pemahaman, artinya Anda jawab apapun nilainya adalah 100 ya. Yang berbeda adalah yang 10 soal itu tentunya ya akan dilihat Anda pilih jawaban yang paling benar ya. Langsung kerjakan saja kuisnya mumpung tadi materinya masih hangat ya. Oke, selanjutnya sampai ketemu minggu depan. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan dalam penyampaian materi. Demikian dari saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama terima kasih. Pak. Semua ya. Ya, sama-sama terima kasih.